adegan tadi mungkin terasa seperti potongan drama, tapi di sekolah kita, di lingkungan sekitar kita, ini bukanlah skenario. Ini adalah realita yang dialami oleh ribuan anak dan remaja setiap harinya. Kita akan bahas fakta, dampak, dan cara kita bersama mencegahnya. Mari kita mulai dengan fakta mengejutkan di Indonesia. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan di Indonesia atau JPPI, pada tahun 2024 saja tercatat 573 kasus kekerasan di lembaga menengah dan dasar. Yang lebih memprihatinkan, justru korban terbanyak adalah adik-adik kita di sekolah dasar, disusul oleh siswa SMP dan SMA. Artinya, lingkungan yang seharusnya aman untuk belajar malah menjadi tempat paling banyak anak mengalami ketakutan dan trauma. Aduh, jalan mata. Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu melakukan perlawanan. Tindakan ini bisa berupa fisik, verbal, sosial, maupun psikologis dan juga melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara si pelaku dan korban. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuk perundungan itu? Mari kita pahami jenis-jenisnya. Yang pertama ada perundungan fisik. Ini yang biasanya terlihat seperti memukul, menendang, ataupun mendorong. Yang kedua ada perundungan verbal. Di sini biasanya menggunakan kata-kata untuk menyakiti, seperti mengejek, mengolok-olok, ataupun menghina. Yang ketiga ada perundungan sosial atau relasional. Di sini biasanya merusak reputasi dan hubungan sosial korban, seperti mempermalukan mereka di depan umum dan juga menyebarkan gosip. Yang keempat ada perundungan cyber atau cyberbullying. Biasanya ini dilakukan di dunia digital, seperti mengirim pesan berupa ancaman dan mengirimkan foto atau video tanpa izin. Yang kelima ada pelecehan seksual. Ini juga termasuk ke perundungan loh, seperti mengirim pesan yang mengarah ke arah seksual, menyentuh tanpa izin, hingga pemaksaan. Apa sih Kak penyebabnya? Penyebabnya kompleks, bisa dari rasa ingin diakui, ikut-ikutan teman, balas dendam, hingga meniru perilaku dari sekitar. Tapi, apapun alasannya, perundungan tidak bisa dibenarkan, karena dampaknya sangat serius. Sebagai korban, dampaknya bisa berupa luka fisik, stres, depresi, minder, sulit percaya orang lain, hingga berpikiran untuk menyakiti diri sendiri. Bagi pelaku, kebiasaan ini bisa terbawa hingga dewasa, membuatnya sulit berteman, bahkan berpotensi terlibat masalah hukum. Dan bahkan bagi saksi yang hanya melihat, mereka bisa merasa bersalah, takut, dan bahkan trauma. Apa sih yang bisa kita lakukan? Pencegahan perundungan adalah tanggung jawab kita bersama, siswa, guru, dan orang tua. Berikut adalah solusi konkret yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama, penyuluhan tentang bullying. Yang kedua, membangun budaya sekolah yang positif. Yang ketiga, kelompok anti-bullying. Yang keempat, peningkatan pengawasan di tempat yang rawan. Yang kelima dan terakhir, melibatkan orang tua. Teman-teman, sekolah adalah rumah kedua kita. Mari kita jaga keamanan dan kenyamanan untuk kita semua. Bersama kita bisa cegah perundungan. Jika kamu adalah korban atau saksi, ceritakan kepada orang yang kamu percaya seperti guru, orang tua, atau konselor. Diam hanya memberi ruang bagi pelaku untuk menyakiti. Suaramu adalah perisaimu. Mari kita wujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari rasa takut. Cegah perundungan, muliakan